Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun ada yang di rumah. Pada sore hari ini mari kita bawa hati kita untuk mau selalu dekat dengan Tuhan. Mari sebelum ibadah dimulai kita naikkan doa kita. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami jemaat-Mu Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan untuk segala rancangan-Mu yang terindah. Juga sebentar lagi kami akan memulai ibadah Tuhan. Kiranya Engkau hadir di setiap kehidupan kami Tuhan. Kiranya ibadah ini bisa menjadi berkat bagi setiap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya tangan kuasa-Mu yang kudus Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan bahwa Tuhan Allah kita bertahta. Haleluya. Kita percaya bahwa ada kuasa dalam pujian kita. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah di tengah kita, rasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa, dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian yang sanggup mengubah kekuatan lawan. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Allah kita berkata setiap pujian kita. Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan, dan ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Tuhan Allah kita berkata, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita berkata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan apa? Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi katakan, sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada
persilahkan untuk Bapak Ibu kembali duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Engkaulah Allah yang setia Tuhan, dalam setiap keadaan hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu ada untuk setiap hati kami Tuhan. Dan kerinduan kami untuk selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami Tuhan, kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu, Engkau dalamku dan ku dalammu. Katakan, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, putih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mata kamu Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu Tuhan, sepertimu. Haleluya, ku percaya Kau Allah yang setia untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ku tinggikan Engkau, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau milikku, Engkau milikku, dan ku dalammu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku, biar mataku seperti matamu, seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ubah hati kami Tuhan, biar kami sepertimu Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu,
mau jadi, ku 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 mau jadi sepertimu. Haleluya, haleluya, kuduslah Engkau, kekal selamanya. Jesus, Jesus, termulialah namamu. Haleluya, kekal selamanya. Kuduslah namamu Tuhan. Haleluya, sembah Dia, sembah Dia, tinggikan namanya, tinggikan namanya. Hanya Yesus layak disembah, layak dipuji. Haleluya, tercurah atas kami Tuhan, berkat-Mu Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya, kami mau serahkan hidup kami hanya padamu, hanya padamu Tuhan. Kudus, kuduslah, segala pujian, segala hormat, segala sembah kami hanya layak bagimu, hanya bagimu Tuhan. Jesus, 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 haleluya. Segala pujian hanya bagimu. Kudus, kuduslah. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi hanya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan lebih lagi. Ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari lebih dalam lagi, kita angkat tangan kita. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan,
Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore ini. Kireba kasih kireka syakendire kasih kireba. Orila bakase rala bakase. Oh raba 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 raba. Kiri bayo sama-sama bahasa raba raba. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari perkenan Tuhan, cari perkenan Tuhan saja, cari perkenan Tuhan saja. Kiri lama-lama kasih, kiri makasih, kiri lama kasih, kiri lama kasih, lama kasih, kiri lama, kiri lama kasih, lama kasih. Gereja ini sudah dihancurkan berkali-kali. Kami berdoa kali ini Tuhan, kami harus lulus. Kami harus lulus. Kami harus lolos. Dengan perkenan Tuhan saja. Di waktu yang lalu kami bisa mengusahakan dengan kekuatan kami. Tapi kami lihat waktu kami mengusahakan dengan tangan kami, yang jadi bukan baik. Yang jadi tiap kali dibangun naik, dihancurkan lagi. Dibangun naik, dihancurkan lagi. Jadi Tuhan Yesus, kami berdoa, kali ini kami harus lulus Tuhan. Ajari Tuhan, ajari gereja ini Tuhan, untuk lulus. Tidak ada yang bisa dari kami satupun Tuhan. Kami mengakui Tuhan Yesus, tidak ada satu orang pun di tengah-tengah kami yang bisa. Kalau tidak Tuhan, kalau enggak Tuhan, hari ini Tuhan sedang membuat sebuah fondasi yang baru. Fondasi yang kemarin berkata, aku bersemangat buat Tuhan. Fondasi yang kemarin berkata bahwa aku melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tapi hari ini Tuhan sedang ganti dengan fondasi kehancuran hati. Semua yang ada diganti dengan fondasi hancur hati demi hancur hati. Dan firman Tuhan bilang, di atas fondasi hancur hati itu Tuhan hadir, Tuhan mengurapi. Justru ketika kita bilang bahwa saya tidak bisa, ketika kita bilang Tuhan saya tidak bisa, ketika itu Tuhan hadir. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Selesaikan pekerjaan-Mu atas tempat ini. Selesaikan pekerjaan-Mu atas gereja ini Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang akan dimuliakan di tempat ini. Tidak ada nama Tanti, tidak ada nama Lukas. Tidak ada nama manusia ada di tempat ini. Cuma ada nama Yesus aja. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus saja. Tidak ada yang lain Tuhan. Kalau kemarin ada nama manusia, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pesan-Mu. Terima kasih Tuhan buat pesan-Mu. Kami siapkan hati kami buat kami terima firman Tuhan. Roh Kudus biar Engkau yang bicara kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan saudara. Haleluya. Bentar ya saudara. Izinkan saya sisi dulu. Haleluya, saya bersyukur ketemu saudara-saudara hari ini. Ada saudara-saudara yang sangat dirindukan hari ini hadir dan kami sangat bersuka cita. Saudara, hari ini kita akan sama-sama buka di dalam 1 Tesalonika 5. Saya duduk di situ dan Tuhan banyak bicara. Dan saya percaya bahwa dari tempat ini akan dibangun sesuatu yang baru. Tuhan tuh sedang mau membangun sesuatu yang baru. Tuhan bilang, tempat ini tuh sudah berulang-ulang. Betul ya Bu Darse ya? Bu Darse yang dari awal mula, berulang-ulang. Dan Tuhan bilang, kali ini kamu mau apa? Kamu mau bangun lagi? Kali ini kamu apa? Saya bilang, kali ini harus lolos. Kali ini harus lulus Tuhan. Sudah tidak waktunya lagi kayak dulu lagi. Ini waktunya kami membangun tepat seperti yang Tuhan mau. Supaya jangan sampai bangunan itu dirombak. Karena itu bukan tepat seperti yang Tuhan mau. Mari kita buka dalam 1 Tesalonika 5. Ayat yang pertama kita akan membaca sampai dengan, kita akan baca dari bagian demi bagian terlebih dahulu. Ayat pertama firman Tuhan berkata begini. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ayat 3. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Nah, sampai di situ dulu. Saudara, hari ini saya nggak mau bicara soal kiamat, saudara. Tapi saya mau bicara tentang hari Tuhan. Saya percaya ketika hari Tuhan itu datang, itu memang nggak ada orang yang tahu. Hari Tuhan datang, itu bicara soal hari Tuhan urusan sama kita. Ya, ada waktunya hari Tuhan datang, kita siap atau enggak siap, atau kita mau waktunya menghadap Tuhan, siap enggak siap, hari Tuhan itu akan datang. Tapi juga bisa bicara tentang hari Tuhan itu adalah waktu Tuhan itu mulai mengadakan perhitungan dengan kita. Dan apakah kita itu siap atau enggak siap. Dan firman Tuhan bicara begini, bahwa hari Tuhan itu datang seperti pencuri waktu malam. Saya ingat pada waktu beberapa tahun yang lalu sempat pernah ada booming namanya tanaman itu namanya gelombang cinta. Bapak Ibu mesti tahu ya, itu tanaman dari nggak ada harganya, dari mertua saya beli harga 5.000 sampai kalau dijual, dipelihara, dijual bisa harganya lihat ratusan ribu.
Kami tinggal di sebuah rumah yang adalah rumah waktu itu oleh pemilik lamanya, kami itu ditinggali gelombang cinta gede-gede. Dan pada waktu itu saya sama adik saya itu, kami itu buka toko baju di sebelah rumah. Jadi yang hari ini saya pakai buat sekolah itu dulunya dipakai buat toko baju. Nah ketika dipakai buat toko baju, di situ ada jendela kacanya, seorang customer datang, dia bilang gini, "Cik, kamu jual baju, tuh itu tanamanmu itu aja kamu jual," dia bilang gitu. "Itu 25 boleh nggak?" "Hah 25 apa?" Saya bilang gitu. 25 juta dia bilang gitu. "Hah yang bener?" Saya bilang gitu. Tenan loh Cik, kayak gitu tuh laku 25 juta. Tapi wong aku dikasih diwarisi, maksudnya dikasih tanaman itu kok kayaknya saya jual 25 juta kok kayaknya gimana banget gitu loh. Ya sudahlah, istilahnya punya barang larang itu 25 juta sepasang. Kanan sama kiri. Dia bilang gini, "Cik tahu nggak, yang lebih besar sedikit dari itu aku habis jual dapat Espas 1. Katanya bilang gitu. Saudara, nggak sampai 1 minggu kemudian, saya itu waktu masuk rumah saya itu merasa gini, ada yang hilang di rumah saya ini tapi apa ya kok aneh, kok kayaknya kosong melompong gitu. Ternyata tanpa kami tahu, itu pencuri datang bukan di tengah malam, tapi di tengah ketika kami nggak sadar, jadi sekitar jam 6, jam 7, waktu itu kan waktu bulan puasa, di mana itu jalanan sepi, rumah saya itu tepat di depannya kantor polisi loh Bapak Ibu. Itu jalanan sepi, kami semua tuh, rumah saya tuh lebih parah lagi. Saya tuh sering nggak dengar gitu, karena mereka kalau ada di depan sendiri, saya nggak dengar kalau saya ada di dalam. Waktu saya ini apa ya yang hilang, apa ya yang rasanya kosong, ini kok biasanya kayaknya penuh gitu, tapi kok enggak sadar Bapak Ibu. Tiba-tiba waktu saya ini bersih-bersih, saya menemukan pot saya yang gede itu sudah disingkirno di situ kemelemprak tapi nyempil. Tapi isinya tuh sudah diangkat, jadi gelombang cintanya hilang, potnya dia tinggal. Itu potnya bukan pot jelek, potnya juga bagus. Tapi tidak seberharga gelombang cintanya hari itu. Saya bilang gini, ini baru dinyang seminggu loh, saya bilang gitu. Sudah hilang selama juta. Dalam satu malam yang malamnya saja saya tidak tahu. Nah saya percaya ketika hari Tuhan datang, firman Tuhan bilang seperti pencuri, itu pasti ada, kalau kita nggak siap, ada sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga itu yang hilang. Nah dan Tuhan bilang bahwa itu buat orang-orang tertentu itu selalu datang di saat yang tidak dinyana. Di saat yang mereka nggak siap. Mari baca ayat yang selanjutnya. Firman Tuhan berkata begini, ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah kita jangan tidur seperti orang lain tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat 7, sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Sampai situ dulu. Dengan kata lain, hari Tuhan itu akan datang kepada orang-orang yang disebut orang-orang malam atau orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Nah, percayalah bahwa siap atau tidak siap akan ada waktunya di mana kita harus hitung-hitungan dengan Tuhan. Di mana kita harus mempertanggungjawabkan sesuatu dengan Tuhan. Nah berbahagialah kita kalau kita disebut anak-anak terang, kita orang-orang siang, kita orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, maka hitung-hitungan itu nanti akan jadinya beda, tentu beda. Saya ingat kalau anak saya itu kalau dia makan es krim terlalu banyak, anak saya itu pada suka makan semua. Kalau Bapak Ibu lihat foto anak-anak saya semuanya badannya gede-gede. Tidak ada yang kecil, semuanya gede-gede. Nah kalau dulu engkongnya beli es krim itu, kalau beli es krim engkongnya tuh gak kira-kira. Sekali beli itu setengah lusin. Itu pada waktu cucunya 1. Sekali beli itu setengah lusin. Cucunya 2, sekali beli 1 lusin. 10 gitu. Kalau dia kasih uang, tuh beli di depan
Beli berapa? Beli 20, yang 10 kamu bagi, yang 10 kamu masukin kulkas. Gitu aturannya. Nah, ketika saya bilang sama anak saya, jangan makan es krim. Jangan makan es krim. Karena kamu batuk. Jangan makan es krim. Nanti kalau sudah sembuh batuknya kamu boleh. Nah, engkong lain, kata-katanya engkong lain. Boleh makan es krim, asal tidak tahu papa. Nah gitu, itu engkong lain punya. Engkong punya peraturan sendiri gitu. Nah, engkong kasih ajar anak-anak saya bahwa kalau habis makan es krim, bungkus jangan dibuang. Nah ini ada anak kecil-kecil ini di sini. Saya mengajari tips and trick ini. Bungkus jangan dibuang. Dibuka di sebelah sini, diambil es krimnya rapi-rapi, dimakan habis, bungkus itu kembalikan dalam kondisi utuh gitu ya. Tapi yang pantat terbuka tuh di dalam gitu. Jadi tiap kali saya cek kulkas, masih utuh. Cek lagi, masih utuh. Cek lagi masih utuh sampai tiba-tiba hari Tuhan datang, ya tahu Bapak Ibu ya. Saya pegang jerep, loh kok entek kabeh, langsung kena sidang. Nah kalau dia tidak makan, dia santai. Tapi kalau dia makan, dia tentu langsung gobios, ya toh. Langsung yang tadinya es krim enak itu langsung berasa seperti apa gitu, seperti hukuman yang berat. Sama dengan ketika kita sama Tuhan. Ketika kita melakukan apa yang baik, ketika kita melakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan datang kita santuy. Tapi kalau kita melakukan jelas-jelas kita hidup di dalam malam, lah ini yang repot lah, hidup dalam malam itu kayak apa. Saya baca baik-baik, firman Tuhan berkata begini, tidak hidup dalam kegelapan, ayat 6, sebab itu janganlah kita tidur seperti orang lain tetapi berjaga-jaga dan sadar. Dengan kata lain, di dalam malam itu adanya orang yang tidur. Apa maksudnya tidur? Tidur itu maksudnya adalah mulai molor. Bapak Ibu pasti tahu, kalau anak-anak kita tidak mau bangun, ngapain molor sana, molor sini. Dan percayalah, orang yang tidur, orang yang molor itu alasannya banyak. Betul ya Bapak Ibu? 5 menit lagi mah, aku soalnya begini mah, itu selalu ada alasan. Karena dia molor. Orang yang tidur selalu saja punya alasan. Lagi, orang yang tidur itu apa? Orang yang lalai. Lalai mengerjakan tugasnya. Itu yang dimaksud oleh tidur. Secara rohani, pada waktu kita dikatakan kita ini tidur, kita ini tiba-tiba jadi orang yang malas. Secara kerohanian jadi orang yang malas. Orang yang tidak punya lagi minat. Dulu kalau mau pergi ke gereja, hari Minggu pulang itu sudah kangen untuk hari Minggu depan. Tapi kalau sekarang jam 4, gitu kan, jam 4, jam 5 pergi ke gereja, cepat meneh dino Minggu jam 5, loh gitu. Kenapa? Karena sudah hilang passionnya, sudah hilang semangatnya, mulai lalai, mulai kendor, itu disebut tidur. Secara rohani, banyak anak-anak Tuhan jujur, di masa-masa seperti ini yang harusnya kita semakin bangkit, banyak anak-anak Tuhan itu semakin tidur loh. Loh benar, di mana banyak orang mati mendadak di hari ini. Herannya anak-anak Tuhan itu juga banyak yang bukannya sadar mencari Tuhan, malah kesadarannya adalah hanya untuk dirinya dan dirinya dan dirinya. Aku dan aku. Minggu lalu waktu saya sampaikan firman di Blora, saya jujur saya berkata bilang gini, saya mendapati ketika pandemi ini terjadi, saudara kalau ingat 1 tahun yang lalu ketika pandemi ini mulai terjadi, apa yang terjadi adalah ekonomi ini jatuh. Ekonomi itu jatuh begitu jelek banget hari itu. Yang laku cuman Indomie, ya betul ya. Di pandemi itu awal-awal pandemi adik saya beli Indomie setengah gudang. Karena adik saya takut kelaparan. Ya ampun Tin, saya bilang itu adik saya namanya Tintin. Ya ampun Tin, ngapain kamu beli Indomie? Dia bilang gini, yang pertama karena saya takut pegawai saya nggak bisa makan. Yang kedua karena saya takut nggak bisa bayar pegawai, kalau saya nggak bisa bayar pegawai saya kasih dia Indomie setidaknya dia bisa makan, dia bilang gitu. Yang ketiga karena saya takut saya sendiri nggak bisa makan. Jadi dia tuh 1 bulan yang lalu saya itu dikirimi Indomie expired. Itu dikirimi berdos-dos. Saya pikir, loh ada apa tumben-tumben adik saya udah lupa itu simpanan dia 1 tahun yang lalu, saya udah lupa Bapak Ibu.
Loh, ada apa nih? Tiba-tiba kirim Indomie. Saya mau bilang terima kasih Bapak Ibu. Halo, Sintin, tumben kirim Indomie banyak-banyak. Terima kasih ya. Itu bukan buat kamu, Ci. Loh, kenapa? Itu expired. Itu buat bebekmu, buat kasih makan ternak. Dia bilang gitu. Daripada jangan kamu makan, itu expired. Dia bilang gitu. Ya ampun, sudah saya kasih makan pembantu. Saya bilang gitu. Pembantunya pas nggak ada makanan, ambil Indomie. Cepat-cepat saya kasih ke bebek-bebek. Nah, ketika pertama kali itu jatuh ekonomi, saya masih ingat kalau saya loh ya Bapak Ibu, kami ini kan mengelola hotel. Saya masih ingat itu hari-hari tidak punya pemasukan sama sekali, nol. Itu nol, hotel. Satu hari kalau ada orang yang, sampai kalau ada orang yang tidur itu ya kita tuh sampai antara seneng dan bingung. Antara seneng dan bingung. Nanti dia dari luar kota nulari apa ora, gitu kan pikirannya. Tapi kalau dia nggak ada orang yang tidur, bingung juga. Nanti bayar pegawai dari mana? Jadi bulan pertama kami bayar pegawai benar-benar itu dari sisa uang yang ada. Bulan kedua dari tabungan. Bulan ketiga dari tabungan. Bulan keempat kami udah ketir-ketir, kami sudah nggak tahu mau bagaimana. Tapi Tuhan itu menolong. Setelah lolos bulan keempat, kami bisa bayar pegawai lagi. Nggak ada yang dipecat kecuali memang mereka bikin olah. Tapi bukan karena dipecat karena kami nggak bisa bayar. Meskipun kami nggak punya uang, kami ambil itu uang tabungan dan kami mau bayar, tetap bayar mereka, tetap kasih THR mereka full. Tetapi saudara, kan itu bukan cuma saya. Ada tokoh-tokoh lain kan juga ngalami hal itu. Ada pengusaha-pengusaha lain yang ngalami hal itu. Nah yang saya dapati adalah ternyata orang-orang ini menjadi punya seperti trauma untuk ekonomi jatuh. Dan yang saya lihat banyak orang menjadi trauma dan yang dikerjakan adalah ambil sebanyak-banyaknya. Semua yang ada dikerakop, semua yang bisa dikerjakan ini dikerjakan dengan sebuah pemikiran. Suatu hari kelak, kalau ekonomi jatuh, aku masih punya simpenan. Suatu hari kelak, kalau misalnya ada apa-apa, aku masih pegang uang. Sehingga hari ini yang harusnya ketika kita keluar, kita bukan keluar sih ya, kita di tengah-tengah pandemi tapi kita ini sudah mulai berjalan di dalamnya. Yang seharusnya kita ini semakin mengasihi Tuhan, ternyata malah yang ada adalah orang-orang Kristen semakin seperti orang yang tidur. Semakin seperti orang yang kehilangan passionnya kepada Tuhan. Passionnya jadi apa? Uang, 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 uang. Saya maunya uang, saya maunya uang, saya nggak mau diganggu. Saya nggak mau kalau kenyamanan saya itu berkurang. Saya maunya uang, uang, saya. Nah Tuhan bilang hari ini, bangun lagi. Sebab Tuhan itu akan datang tiba-tiba buat kita. Berhati-hatilah. Yang kedua, bicara soal mabuk. Sebab ayat 7, mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Nah ini saya pikir-pikir mabuk ini apa ya? Saya lihat di Google, ini menarik banget yang Google katakan gini. Mabuk adalah keracunan sesuatu sampai mengalami penurunan fisik dan mental. Benar ya saudara ya? Kalau kita mabuk dengan dunia, mental kita jatuh, keracunan kita. Kalau kita mabuk dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, maka tiba-tiba fisik kita juga akan mengarah ke sana. Dan yang lebih lucu lagi ditulis begini, mabuk berarti dia tidak mengerti apa yang dikerjakan namun dalam keadaan yang sadar. Banyak orang tidak tahu apa yang dia kerjakan meskipun dia masih ke gereja. Bahkan ada yang dia mengaku, ya aku enggak ke gereja, aku masih orang Kristen meskipun aku enggak ke gereja. Tapi dia tidak sadar sebenarnya yang dia lakukan itu apa. Sampai enggak tahu aku ini ada di mana. Sampai enggak tahu dirinya itu sekarang itu seperti apa dengan Tuhan. Sampai enggak ngerti. Ada orang yang berkata begini, Ibu saya mau tanya, apakah kalau saya tidak pergi ke gereja, apakah artinya saya itu murtad? Saya mau tanya, apakah artinya kalau saya ini tidak lagi pergi beribadah bersama-sama, saya beribadah sendiri di rumah, apakah itu artinya saya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan? Nanti kita akan bahas soal itu. Nanti ya saudara ya, di akhir dari apa yang saya mau sampaikan.
Tapi firman Tuhan bilang soal mabuk yang artinya secara rohani ada begitu banyak hal-hal di dunia ini yang masuk sampai kita itu mengalami penurunan karakter. Sampai membuat kita ini melakukan hal-hal yang bodoh, melakukan hal-hal yang dosa secara sadar. Loh, ada enggak? Ada banyak. Sadar itu dosa, sadar. Tetap dilakukan. Kenapa? Karena telah terlalu banyak keracunan. Apa aja yang di dalam dunia ini bisa meracuni kita? Yang pertama, jujur, tamak. Tamak itu paling meracuni. Yang namanya keinginan-keinginan. Hari ini semua orang itu kalau dilihatin kepada gadget itu yang paling laris hari ini apa? Yang paling laris yang pertama adalah online shop. Orang itu enggak penting dilihat terus pokoknya. Lihat terus, belanja terus. Penting enggak penting pokoknya dibeli. Itu yang nomor satu. Yang nomor dua, yang paling laku hari ini di dunia medsos itu apa? Memperlihatkan kehidupan glamor. Anak saya belajar, saya melihat bagaimana pola perilaku itu dari anak-anak. Saya lihat dari anak saya, kamu lihat apa sih? Saya bilang gitu. Ya kadang-kadang dia lihat tutorial game atau dia lihat orang lain main game itu ya. Tapi sering kali dia berkata begini, Mama tahu nggak? Si Crazy Rich Surabaya, Crazy Rich Indonesia, Crazy Rich, dia punyanya apa? Saudara tahu Crazy Rich? Crazy Rich itu tuh orang yang Sugih edan gitu. Edan sugih. Maksudnya gitu saudara ya. Crazy Rich itu gitu bahasanya. Edan sugih. Nah dia bilang, Mama tahu nggak? Itu umurnya sekian. Punyanya apa. Mobilnya ini dan itu. Nah saya lihat dengan apa yang dia masukkan di dalam otaknya. Itu tiba-tiba anak saya berkata begini. Marah itu kita tuh ya Mah ya. Marahin Mama papa kerjaannya cuman gitu kok. Jadi kita ini tidak bisa sugih. Nah saudara ya. Gitu, saudara pasti pernah dengar kata-kata anak remaja hari ini mengatakan yang kurang lebih sama. Sayang kita nggak punya uang ya Ma, andai kita punya uang, kita akan beli kayak yang orang lain beli. Kita akan punya seperti yang orang lain punya. Saya bilang gini, lah jajalan tau cari duit dewe, saya bilang gitu. Entokmu sepiro jajalan saya bilang gitu. Tak lihat kok iso luwih sugih apa ndak? Kok iso nyelatu mbokmu. Saya begitu ya saudara. Pertama saya gitu. Tetapi setelah dengan berjalannya waktu saya menyadari tergantung dari yang kita masukkan. Kalau tergantung dari keinginan kita yang kita kasih di dalam otak kita, yang kita kejar. Kalau kita kejarnya uang, kita akan mengarah ke sana. Kalau yang kita kejar adalah penerimaan diri, loh itu juga sama loh saudara. Kita akan mengarah ke sana dan tidak ada yang bisa. Juga termasuk yang kalau yang kita kejar adalah dendam kita yang harus terlampiaskan. Maka kita akan melakukan hal-hal yang bodoh secara sadar. Kita akan melakukan hal-hal yang kalau kita itu waras, kita akan pikir, loh kenapa aku kemarin kayak gitu. Tapi ketika kita mabuk, kita akan mengejar itu dan benar-benar terobsesi melakukannya. Nah Tuhan berkata hari ini, gereja kita perlu untuk bangun dari tidur dan sadar dari mabuk. Kita perlu berhenti bermalas-malasan, kita perlu berhenti untuk molor, lalai. Yuk cari jiwa lagi, yuk ajak teman-teman lagi, yuk bangkit lagi buat Tuhan. Dan kita perlu sadar dari mabuk. Ada hal-hal yang memabukkan kita, mungkin termasuk salah satunya rasa tidak terima. Rasa sakit hati, rasa dendam, rasa dikhianati. Rasa gak bisa mengampuni, itu akan memabukkan kita, hati-hati. Itu akan meracuni kita dan membuat kita melakukan hal-hal yang bodoh bahkan yang dosa. Kepada orang-orang yang hidup dalam kegelapan, hari ini ada panggilan untuk bangun. Sebab terang Tuhan itu mau terbit di atas kita. Mari kita baca yang selanjutnya. Ayat yang ke-8, tetapi kita adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbaju sirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan.
Firman Tuhan bicara soal iman, harap, dan kasih. Iman itu bicara soal hari ini kita sama Tuhan. Kita percaya Tuhan ada bagi kita percaya Tuhan menyertai kita percaya bahwa Tuhan itu mendengar doa kita, itu iman. Harap itu bicara soal kita ke depan ini loh. Sebuah impian ke depan, itu namanya harap. Dan kasih adalah bicara soal ketika kita percaya kepada Tuhan, sambil percaya pada Tuhan, kita jalan kepada harap. Tuhan berkata, dua itu gak ada artinya kalau kita gak punya kasih. Kasih itu saya bayangkan seperti tangan yang gandeng kanan dan kiri. Orang ngajak jalan bareng-bareng, yuk jalan ke sana, yuk jalan lagi ke sana. Ayo sambil lihat ke atas, kita jalannya ke sana. Ayo, jangan iman sama harap jalan sendirian saudara. Gereja Tuhan, yuk bangkit lagi. Pakai lagi kasihnya, pakai lagi kepeduliannya. Cari lagi teman-teman yang hilang. Cari lagi anak-anak sekolah minggu. Dan bahkan saya berdoa, supaya tahun ini anak-anak muda akan bangkit dan memenangkan kota ini. Penginjilan sekolah kemarin bisa ada, hari ini susahnya luar biasa. Lah piye meh penginjilan sekolah, wong KBKB online. Tapi percaya enggak saudara, bahwa hari-hari ini sebetulnya ini adalah masa-masa penuaian dan ada banyak orang yang tiba-tiba bertobat di hari-hari ini. Ada gereja yang hari-hari ini menuai dan setiap minggu selalu membaptis. Ada gereja yang hari-hari ini orang yang percaya kepada Tuhan itu semakin banyak. Jadi ini bukan alasan. Aduh, gereja kita gimana ya, yang datang ya cuma segitu. Gimana ya, namanya juga pandemi. Kalau kita molor, kita selalu cari alasan, kita selalu kompromi, selalu ada. Seperti yang kita tahu, alasan itu selalu bisa dicari. Betul Bapak Ibu ya? Tapi kalau orang sudah niat, seusaha apapun akan tetap dilakukan. Saya ingat, kalau saya dulu sama Pak Lukas kalau jemput saya, kami kalau mau pergi ke gereja, rumahnya Pak Lukas itu cuman sampai 1 kilo ke gereja. Atau 1 kilo gitu ya, 1 kilo ke gereja. Lalu jadi dari rumahnya Pak Lukas ini gereja, dari gereja terus lagi kira-kira 10 kilo itu rumah saya, itu kos saya. Tetapi karena dia cinta kepada saya, dia kalau mau pergi ke gereja tiap hari minggu pagi jam 6 pagi itu sudah sampai di depan kos saya. Dia pergi ke kos saya dulu, lalu dia balik lagi ke gereja yang cuma 1 kilo dari rumahnya. Tapi saudara bayangkan kalau orang enggak cinta, jangankan 10 kilo, suruh nyangking di perjalanan ini loh, pegawai setengah majat. Bener enggak saudara? Aduh piye yo, aku gak iso marani yo, soalnya piye yo, sepeda motorku boncengannya 1, loh kamu berangkat sama siapa? Sama adikku. Enggak sih, aku berangkat sendiri. Ya yes, aku tak bonceng kamu kan, boncenganmu kan kosong. Aduh piye yo, aku berangkat ke gereja karo disuruh ibuku bawa endok, masa gitu? Mesti ada alasan ya toh, emang inung sama bawa endok. Ya. Gitu, kan selalu ada alasan gitu. Kalau orang enggak cinta, semua ada alasannya. Kalau orang cinta, apapun akan dikerjakan sama. Saya mengundang kita semua, yuk kembali lagi, bangun, sadar, dengan penuh iman dan kita punya harap. Yuk mulai kembangkan kasih kita kepada orang lain, kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada orang lain. Jalan lagi, jalan lagi. Sebentar lagi Tuhan datang kok. Saudara, ada orang berkata begini, wong Tuhan tidak datang-datang. Dulu dari zaman saya kecil, Pak Pendetanya ngomong, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, sampai hari ini tidak datang-datang. Saudara percaya enggak saudara, kalau kedatangan Tuhan itu enggak lama tuh saudara, ada orang yang berkata gini, mosok toh, gampangnya gini. Hari ini umur saya 44 Bapak Ibu, umur saya 44, saya ketemu Bu Darsi waktu saya masih umur belasan tahun, saya sudah ketemu Bu Darsi. Nah, di umur saya yang ke-44, jujur, saya tuh kalau lihat ke belakang tuh rasanya kayak sedih lu emboh. Saya tuh kalau ngeliati lilin tulisannya 44 tuh sedih hati saya. Saya bilang sama suami saya, tolong saya jangan diulang tahun nih. Saya bilang gitu, malah roti target teko gemberuduk di rumah.
Waduh, aku gitu. Ki piye ki? Pakai lilin. Semua roti tar ada lilinnya. 4. 2 tahun lalu saya 42, saya balik 24. Tahun lalu 43 saya balik 34. Lihat piye caranya ini? Masa tak balik kursi ya toh? Saya kan ya sedih gitu. Saya lihat ke belakang, loh rasanya itu barusan banget. Saya merasa kalau saya itu ngomong sama Pak Lukas, rasanya kita lagi kawin lagi 2 minggu gitu ya. Loh bener loh Bapak Ibu ya. Rasanya tuh kita tuh kayak fresh gitu, kita masih ingat semua. Dari awal punya anak apa-apa. Loh tapi itu udah 44 tahun. Percayalah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu umurnya 70 tahun. Lihat ke belakang tuh juga masih sesebentar itu. Bagaimana bisa bilang bahwa waktu hidup ini kok enggak datang-datang ya Tuhan Yesus itu. Masih lama. Loh percayalah, waktu Tuhan Yesus jemput kita 60, 70, 80, rasanya tuh tidak lama. Hari ini belum kejemput, rasanya alah enggak datang-datang, alah masih lama. Oh gaya saudara ya, gaya. Tunggu nanti waktunya, kita akan tiba-tiba merasa, loh iya ternyata cuma sebentar. Pertanyaannya, satu hari nanti kalau Tuhan datang, kita maunya Tuhan datang kepada kita sebagai kita ini anak-anak siang atau kita ini anak-anak malam. Mari kita buka di ayat yang terakhir, Wahyu. Wahyu 2 ayat yang 4. Saya ingin bacakan ini dari ayat yang pertama, Wahyu 2 ayat yang pertama. Dan saya percaya bahwa ini adalah firman untuk kita semuanya. Firman Tuhan berkata begini, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Saya percaya ayat ini telah datang kepada beberapa dari saudara. Ayat 4 kita baca. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Perikop ini bicara tentang sebuah perikop yang sangat terkenal, kasih mula-mula. Dan obat dari kasih mula-mula, saya tuh mengharapkan sebenarnya obat dari kasih mula-mula tuh apa gitu ya. Tapi ternyata di pasal di perikop yang sama ini mengandung juga obat untuk orang yang kehilangan kasih mula-mula. Caranya gimana kalau kita kehilangan kasih yang mula-mula? Ayat 4, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula, itu kehilangan. Ayat kelima firman Tuhan bilang gini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, sadar, bertobatlah, lalu ini, dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kok kasih yang semula itu obatnya melakukan lagi yang semula kita lakukan? Hah? Orang yang kehilangan kasih yang mula-mula, ini bisa diobati, bisa. Caranya ini loh, melakukan lagi yang semula dulu engkau lakukan, bukan yang hari ini. Yang dulu. Apa itu yang dulu? Coba kalau kita ingat. Dulu waktu kasih kita mula-mula, gimana caranya kita pergi ke gereja? Lakukan lagi apa yang semula kita lakukan. Dulu waktu kita kasih mula-mula, gimana caranya kita ngopeni FA? Firman Tuhan bilang, lakukan lagi yang semula engkau lakukan. Ada orang berkata begini, seperti yang saya tadi bilang, saya tidak ke gereja, saya ibadah di rumah. Apakah itu artinya
saya kehilangan kasih sayang. Apakah itu artinya saya tidak bersungguh-sungguh pada Tuhan? Jujur, tidak ada orang tahu. Tapi seperti yang saya bilang, alasan itu selalu bisa dicari. Dan yang namanya segala sesuatu yang kalau kita tuh udah nggak ada hati, itu bisa aja. Tapi kalau mau kembali, ini firman Tuhan, caranya ini caranya. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukan lagi, dah as simple as that. Saya ingin menutup dengan sebuah cerita. Ada pasangan suami istri. Pasangan suami istri ini mereka hendak bercerai. Karena yang satu berkata bahwa aku sudah tidak tahan dengan suamiku tidak seperti yang aku harapkan, dia memperlakukan aku dengan buruk. Sama suaminya juga berkata dia bukan istri impianku, dia istri yang jauh dari yang bayanganku dan aku sudah tidak tahan. Ketika mereka datang kepada hamba Tuhan untuk konseling gitu ya. Dan mereka tuh bukan konseling untuk dipulihkan. Mereka konseling untuk dibenarkan bahwa mereka bisa bercerai. Lalu hamba Tuhan ini berkata begini, baik, kasih waktu 40 hari. Kasih waktu 40 hari, kamu perlakukan istrimu seperti seorang ratu dalam 40 hari. Dan istri, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Perlakukan suamimu seperti dia adalah pacarmu. Dia adalah cinta pertamamu. Dia adalah the love of your life. Cinta dalam hidupmu. Perlakukan dia kayak gitu. 40 hari aja, sesudah itu kalian bercerai. Enak toh? Cuman 40 hari, tidak butuh waktu lama. Tapi aku tidak suka sama orang itu. Hei, kamu bisa aja berakting. Lakukan aja pokoknya 40 hari. Jadikan dia ratu di rumahmu, di hidupmu. Sesudah itu kamu bebas. 1 minggu berjalan, tidak ada kabar. 2 minggu berjalan, 3 minggu berjalan, 4 minggu berjalan. 40 hari berjalan, tidak ada kabar. 2 bulan berjalan, hamba Tuhan ini ketemu dengan pasangan itu dan dia berkata gini, loh gimana kemarin kabarnya? Sudah jadi cerai di mana? Loh ngapain cerai? Ternyata dia itu memang betul-betul ratu. Ternyata dia itu memang benar-benar pantas diperlakukan ratu. Dan istrinya berkata, ternyata dia adalah the love of my life. Ternyata dia itu benar-benar cinta dalam hidupku. Lakukan lagi aja semula yang kita lakukan. Sambil build, sambil bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi. Sebuah panggilan buat gereja kita hari ini. Yuk bangun, sadar, buang semua kemabukan kita. Penuh iman, kita jalan kepada pengharapan kita akan keselamatan. Sambil itu juga tangan kita mulai menggandeng kanan kiri. Yuk kasihnya dikembangkan lagi, bukan pada diri kita sendiri. Bukan pada uang, bukan untuk apa-apa yang saya, tapi kepada orang lain. Yuk mulai peduli lagi kepada jiwa-jiwa. Ayo nginjil lagi, ayo bersaksi lagi. Ayo mendoakan orang lagi, awur-awuran, enggak apa-apa. Doanya tidak perlu doa hebat, doa sederhana, itu akan berkuasa. Amin saudara, saya undang pemain musik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Ketinggiannya. Oh iya, segi aja kali ya. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan.
bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Tuhan bilang bangun, bangun, bangun. Tinggalkan lalai, tinggalkan malas, tinggalkan molor. Tinggalkan kompromi. Bangun. Yuk sama-sama giat lagi di dalam pekerjaan Tuhan. Selesaikan yang Tuhan percayakan. Sewaktu-waktu kalau Tuhan datang, Tuhan tanya, hei hambaku, ngapain kamu? Kita berkata, Tuhan, terima kasih buat 5 talenta Tuhan percayakan. Terima kasih buat 2 talenta Tuhan percayakan. Karena aku sibuk mengembangkannya dan ini tak kembaliin sama Tuhan. Kita tidak jadi orang yang berkata, Tuhan, datangnya cepat banget sih. Aku kan lagi santai-santai. Aku kan lagi sibuk dengan urusanku sendiri. Sambil aku nyimpenin talentaku ini. Buat apa sih talenta ini? Saya rindu waktu Tuhan datang kepada kita. Tuhan bilang, baik sekali pekerjaanmu. Hai hambaku yang baik dan setia. Biar dia mendapati kita setia mengerjakannya waktu Tuhan datang. Dan sadar, bangun dari semua kemabukan. Bangun dari semua kemarahan, bangun dari semua ketamaan, bangun dari semua sakit hati, bangun dari semua perasaan-perasaan yang tidak berkenan itu. Bangun, 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 buang semuanya. Sadar lagi, ini waktunya dengan iman, dengan harap, dan kembangkan kasih kita, jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Berapa banyak saudara yang mau bangun, mau bangkit. Taruh tangan saudara di dada. Tuhan, kau lihat anak-anakmu Tuhan Yesus. Bangkitkan, 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 bangkitkan. Roh Kudus yang membangkitkan itu. Turun atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan roh-Mu itu Tuhan yang membuat kami ini menjadi orang-orang yang berguna bagi kerajaan-Mu. Di masa-masa yang tidak lama ini Tuhan. Masa hidup kami tidak lama. Biar kami tetap bangkit, bangun, berguna buat kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Tuhan, hari ini aku ingin berdoa buat Victor. Tuhan, aku berdoa buat Victor. Kirepa kasekendere kasekendere pa. Korepa kasekendere kirepa. Kurepa kasekendere lapa. Tuhan, Engkau punya panggilan yang begitu kuat buat hidupnya. Di dalam segala keterbatasannya, ada hal-hal yang menurut dia itu membatasi dia. Untuk dia ini melakukan banyak hal. Tetapi Tuhan memang taruh hal-hal itu. Supaya dia belajar melihat ada pintu-pintu yang lain yang Tuhan bukakan buat hidupnya. Tuhan, aku berdoa juga Tuhan, Engkau yang menganugerahi dia. Hati yang terus melekat kepadamu. Hati yang terus mengikuti Engkau Tuhan. Hati yang sederhana Tuhan. Terima kasih buat hati yang sederhana yang Tuhan sudah taruh di dalam hidupnya. Sebab itulah yang akan menjadi fondasi untuk kebesarannya. Itulah yang akan menjadi untuk fondasi buat kemuliaan Tuhan yang dipercayakan buat hidupnya. Aku berdoa biar kesembuhan-Mu terjadi atas hamba-Mu ini Tuhan. Kesembuhan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau yang memakai dia semakin luar biasa lagi. Terima kasih, berkati keluarganya Tuhan. Berkati pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat setiap kami yang hadir malam ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, saudara, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita bawa taburan. Kalau saudara menerima amplop putih, ini adalah taburan untuk pembangunan yang akan kita pakai untuk menyelesaikan tagihan LED nih saudara ya. Puji Tuhan, Tuhan selalu limpahkan melalui saudara yang diberkati Tuhan.
Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita bawa persembahan kita. Jangan lupa minggu depan kita akan ibadah dengan perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara ya. Ajak teman, keluarga untuk datang hadir ibadah bersama-sama kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati Tuhan. Kepada setiap tangan anak-anak-Mu Tuhan yang sedang membawa korban syukur, korban persembahan mereka Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang kami sadar bahwa semua harta yang kami miliki adalah daripada-Mu Tuhan. Baik tangan, pikiran yang kami pakai untuk bekerja, kami tahu Engkau yang memberkatinya Tuhan. Sehingga dengan hikmat yang dari Tuhan kami bisa melipat kali gandakan harta, pekerjaan, bisnis yang Tuhan percayakan. Dan kalau kami menabur bukan karena kami punya uang sisa Tuhan, tapi kami bersyukur. Kami tahu bahwa ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu kami mau memuliakan Tuhan dengan harta kami. Berkati Tuhan setiap taburan, setiap perpuluhan, setiap apapun yang anak-Mu berbawa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan Tuhan. Biarlah vaksin yang ada di bulan-bulan ini bisa berjalan dengan lancar, dan biarlah semua kalangan, semua seluruh rakyat Indonesia bisa divaksin, mendapatkan vaksin dengan baik, dan vaksin ini bisa membawa dampak yang luar biasa, sehingga bangsa kami ini bebas dari segala wabah, sakit penyakit, pandemi, bahkan kematian. Terima kasih buat berkat-Mu, tangan-Mu yang atas Indonesia ini Tuhan. Juga berkati kepada setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan di tempat ini, dari asyar, pemain musik, worship leader, semua hamba-Mu yang melayangkan firman, kami semua yang hadir Tuhan. Berkati dalam semua yang telah mereka tabur untuk pekerjaan Tuhan, kesungguhan hati, kerelaan hati mereka Tuhan. Engkau yang memperhitungkannya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara sebelum kita meninggalkan pulang untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita mengucap syukur buat malam hari ini. Sebab sampai hari ini kita masih diberi kesanggupan, kekuatan untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, masa depan kami, keluarga kami, semua kekhawatiran kami Tuhan, angkat Tuhan, gantikan dengan sukacita. Sebab kami melihat tangan Tuhan yang akan menggandeng kami, Tuhan yang berjalan di depan kami. Engkau sebagai perisai, Engkau sebagai gembala yang baik, sehingga kami tidak akan kekurangan satu apapun yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera sukacita, pulanglah dengan hati yang berkobar-kobar terus untuk mengasihi Tuhan. Dan didapati saudara dan saya, kita ini anak-anak yang setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus, yang percaya telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, dan sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian,